彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。 Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok muda yang telah keluar dari terowongan spasial. Bahkan dengan ketenangan Gu Yuan, wajahnya masih tanpa sadar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun jiwa di negara tidak mengejutkan seperti elit Dou di Sejati, tetapi pada akhirnya terkait dengan yang terakhir. Perlu diketahui bahwa itu bahkan jiwa para ahli seperti Yan Jin dan Lei Ying yang telah mencapai kelas 8 Shen Dou belum mencapai level ini. Selain itu, semua dari mereka jelas ingat bahwa itu setengah bulan yang lalu, jiwa Xiao Yan masih di negara surgawi yang sempurna. Setengah bulan. Apa yang bisa dilakukan setengah bulan lagi? Satu periode singkat pelatihan bisa dengan cepat menghabiskan waktu setengah bulan. Namun, kekuatan spiritual Xiao Yan telah mengalami transformasi luar biasa dalam waktu setengah bulan ini. Xiao Yan, yang baru saja kembali dari makam surgawi tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat sekelilingnya, yang tiba-tiba menjadi benar-benar diam. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku tidak punya pilihan untuk ayahku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Terlepas dari apa yang terjadi, dia harus menyelamatkan ayahnya. Ini adalah janji yang dia buat untuk kedua saudara laki-lakinya. Lei Ying dan Yan Jin saling pandang setelah mendengar kata-kata ini. Mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka sadar bahwa itu tidak ada yang bisa disalahkan untuk ini. Giok kuno di tangan Xiao Yan milik klan Xiao. Dia memiliki hak mutlak untuk menggunakannya sesukanya. Selain itu, Xiao Yan saat ini juga dianggap sebagai sekutu yang kuat dalam pertarungan mereka dengan klan Hun. Ini terutama terjadi setelah dia keluar dari makam surgawi. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak berani meremehkan anggota generasi muda ini. Ini karena mereka mengerti bahwa itu dengan mengandalkan kekuatan besar jiwa di negara, Xiao Yan mungkin tidak takut pada mereka dalam perkelahian. Gu Yuan tidak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, kalau begitu, mari berangkat besok. Para ahli dari ketiga klan kami akan mengikuti kamu kali ini. Begitu ayahmu selamat tiba di tanganmu, kita semua akan menyerang bersama. Kita harus merebut kembali Giok kuno atau menghancurkannya terlepas dari apa yang terjadi. Ekspresi Gu Yuan Xion anehnya keras. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sepotong batu Giok kuno muncul di tangannya. Ada cahaya spiritual lemah yang dipancarkan dari batu Giok kuno. Jari Xiao Yan mengusap sinar spiritual. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menghirup nafas dalam-dalam. Meskipun Xiao Yan saat ini telah menjadi seorang ahli level puncak yang banyak orang di negara itu pandang, dia masih tidak dapat melupakan ekspresi kekanak-kanakan dan hangat di mata ayahnya di kota hutan kecil ketika mantan jenius yang telah berubah menjadi seorang yang tidak berguna sedang diejek oleh banyak orang. Xiao Yan membalik tangannya dan meraih tangan Sun Er. Sesaat kemudian, dia menarik emosi dalam hatinya dan berbalik. Setelah itu, dia meraih keindahan kepelukannya. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, ketika aku masih muda, aku telah memberitahu ayah bahwa itu aku ingin Sun Er menjadi istri aku. Pada saat itu, ayah telah dengan tegas memperingatkan aku untuk tidak memiliki pemikiran seperti itu. Nona muda, Tuan muda Xiao Yan, sekarang saatnya. Wajah lansia Ling Ying tersenyum ketika dia berdiri di depan rumah bambu dan melihat ke pintu yang tertutup rapat. Suaranya lembut saat dia memanggil. Berderak.
Ling Ying tersenyum dan bergumam sambil memperhatikan punggung Xiao Yan duo. Pada saat duo Xiao Yan tiba di langit di atas gunung, daerah itu sudah dipenuhi banyak orang. Gu Yuan muncul di samping mereka berdua setelah mereka muncul. Matanya yang tersenyum menyapu mereka. Perasaan tak dikenal hadir di matanya. Batuk. Xiao Yan terbatuk kering. Itu tidak terduga bahwa itu Gu Yuan ini, yang dipenuhi dengan tekanan kuat, akan benar-benar mengucapkan kata-kata menggoda seperti itu. Yang bisa dia lakukan adalah tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia cepat-cepat menyapu tempat itu dan bertanya, apakah klan Gu pergi keluar dengan paksa? Ini belum mencapai tingkat diberlakukan. Namun, kita pasti harus menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Lawan kita adalah klan Hun yang sangat misterius dan tak terduga. Kita tidak boleh lengah. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menyapu banyak ahli dan hatinya sekali lagi terpana oleh kekuatan Gu Clan. Gu Yuan adalah yang terkuat dalam klan Gu. Suara angin deras yang intens tiba-tiba ditularkan dari langit yang jauh saat Xiao Yan menarik tatapannya. Sekelompok besar sosok hitam melintas di atas langit. Akhirnya, mereka muncul di langit satu demi satu. Banyak aura kuat segera menyebar, menyebabkan sekitarnya bergetar sedikit. Haha, kepala klan Gu Yuan, teman muda Xiao Yan, semua elit dari klan Yan aku telah dimobilisasi kali ini. Xiao Yan merasa sangat terkejut dengan fluktuasi ini. Dikabarkan bahwa ini adalah semacam keterampilan spiritual dari zaman kuno. Itu dapat secara terselubung mengendalikan seseorang tanpa ada yang memperhatikannya. Ini bisa dianggap aneh. Fluktuasi misterius dari wanita cantik itu runtuh hampir seketika dengan kontak kecil ini. Wanita cantik itu juga orang yang sangat berpengalaman. Dia dengan cepat memahami situasi setelah hanya syok sesaat. Wajahnya segera tampak seolah-olah dia telah melihat hantu dan buru-buru menghentikan trik kecilnya ini. Haha, teman muda Xiao Yan ini adalah klan Yan aku Elder Huoling. Yan Jim di samping tertawa setelah merasakan tekanan. Setelah itu, dia memutar kepalanya dan tertawa ke arah wanita cantik itu, aku sudah mengatakan kepada kamu untuk tidak bermain dengan kekuatan spiritual kamu atau kamu hanya akan berakhir dengan makan pil pahit. Namun, kamu tidak mempercayai aku? Gu Yuan memandang Xiao Yan setelah melihat ini. Pergi. Gu Yuan melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Ruang di depannya retak dan membentuk terowongan besar. Dia langsung masuk ke dalamnya. Makam yang mencari Xiao Yan dan Sun Er segera menyusul. The Burial Sky Mountain Range berdiri di wilayah barat laut Central Plains. Sangat mungkin bahwa itu banyak di benua saat ini tidak akrab dengan wilayah ini. Namun, itu sangat dikenal oleh beberapa generasi tua klan kuno. Serangkaian suara angin deras yang keras tiba-tiba bergema di atas pegunungan, yang semua tidak hadir dari semua binatang mengaum. Kita sudah sampai. Kaki Gu Yuan dengan lembut mendarat di tanah. Matanya menyapu medan perang ini yang telah berubah menjadi reruntuhan. Matanya tampak sedikit rumit. Perang besar antara klan Hun dan Xiao saat itu telah dimulai di tempat ini. Itu tidak terduga bahwa itu pertempuran mereka dengan klan Hun juga akan dimulai di tempat ini ribuan tahun kemudian. Telusuri pegunungan. Banyak ahli dari 3 marga bergegas ke depan setelah semua orang baru saja mendarat. Mereka dengan cepat memberikan pegunungan ini pencarian singkat sebagai pencegahan terhadap setiap penyergapan yang dilakukan oleh klan Hun. Bayangan hitam dengan cepat muncul di pegunungan dari segala arah di depan mata semua orang. Orang di depan secara alami adalah Yao Lao. Di belakangnya ada Cai Lin, dokter peri kecil, Xiao Chen dan yang lainnya. Bahkan leluhur dari Pil Tower dan Old Man Shen Nong mengikutinya. Tampaknya Yao Lao memiliki yang lain telah sibuk merekrut orang tua ini, yang memiliki pencapaian luar biasa dalam keterampilan alkemis. Kedua belah pihak secara alami terlibat dalam percakapan sopan ketika tentara besar berkumpul. Leluhur dari Pil Tower dan Old Man Shen Nong dapat dianggap akrab dengan 3 marga. Mereka tentu sudah banyak bicara sekarang karena mereka bertemu. Xiao Chen, hanya sisi lain, hanya melirik mereka dari 3 marga sebelum berjalan menuju Xiao Yan. Apa? Kamu baik-baik saja? Xiao Chen melirik Xiao Yan. Wajahnya yang tegas mengungkapkan senyuman saat dia bertanya. Xiao Yan juga menyeringai di hadapan keluarga ini, yang juga bisa dianggap leluhurnya. Dia mengangguk.
Namun, dia tidak memberitahu Xiao Chen tentang apa yang terjadi pada Xiao Xuan saat ini. Dia mengerti bahwa itu Xiao Chen dan Xiao Xuan sangat dekat. Jika yang pertama belajar tentang berita ini, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Kabut hitam bergejolak di langit dan sosok Hun Tiandi muncul entah dari mana. Matanya menyapu pasukan besar di bawah. Senyum muncul di wajahnya saat dia berbicara. Annihility Devouring Flame, 4 orang holy setan dari klan Hun dan banyak ahli klan Hun lainnya juga muncul di belakang Hun Tiandi. Mata Xiao yang tidak bergeser saat dia menatap Hun Tiandi dan perlahan berkata. Hun Tiandi melirik Xiao Yan setelah mendengar ini. Dasawarsa telah berlalu. Kepala klan bersemangat tinggi dari belakang kemudian telah menjadi sosok tua berambut putih. Tubuh awalnya yang kuat telah menjadi kurus dan lemah selama waktu ini. Mata merah darah Xiao yang tiba-tiba berbalik ke arah Hun Tiandi. Para ahli dari klan Hun, yang baru saja memberi Xiao Yan senyum meremeh tiba-tiba memiliki ekspresi kaku setelah fluktuasi spiritual dipancarkan. Suara Hun Tiandi rendah dan dalam. Ada niat membunuh samar-samar di dalamnya. Xiao Yan saat ini akhirnya menyebabkan dia merasa sedikit terancam. Xiao Yan. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Hanya suara orang tua, yang menyebabkan seseorang merasakan kesedihan yang tak berujung bergema di langit. Xiao Yan masih pemuda yang lemah ketika mereka berpisah saat itu. Namun, pemisahan itu pada waktu itu telah berlangsung selama beberapa dekade. Kebencian memenuhi hati pemuda selama periode waktu yang panjang ini. Dia telah melatih dengan sekuat tenaga, melarikan diri dari waktu kematian dan waktu lagi sambil menembus batas. Semua itu hanya untuk menyelamatkan ayahnya, yang pernah memanjakannya dan membiarkan yang terakhir untuk menikmati kehidupan di masa tuanya. Sun Er menggigit bibirnya dengan lembut. Matanya yang cantik mengandung kemerahan saat dia melihat punggungnya yang bergetar berulang kali. Dia mampu merasakan emosi yang bergelombang di hati yang terakhir. Anak. Air mata terus mengalir dari matanya. Setelah itu, dia tiba-tiba menerkam maju. Suaranya serak saat dia meraung, Yan Er, pergi. Setelah dipenjara oleh klan Hun selama bertahun-tahun, dia jelas menyadari betapa menakutkannya klan Hun. Hun Tiandi tertawa samar. Matanya memandang ke arah Xiao Yan dan berkata, mungkin kamu harus berterima kasih kepada kami. Ayahmu memiliki bakat biasa. Aye, aku akan. Gu Yuan dan yang lainnya mengerutkan kening mendengar kata-kata Hun Tiandi. Namun, senyum naik di wajah Xiao Yan. Dia mengangguk dengan lembut dan tertawa, kamu dapat yakin bahwa itu Xiao Yan akan mengingat bantuan besar ini. Lei Ying dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat senyum di wajah Xiao Yan. Transaksi? Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sebuah batu giok kuno muncul dan muncul. Itu adalah Tuo Xianqian God Jade yang terakhir. Xiao Yan tidak mencoba menggunakan batu giok palsu. Ini karena dia mengerti bahwa itu metode ini tidak akan bekerja pada ahli seperti Hun Tiandi. Keserakahan dan keinginan melintas mata Hun Tiandi saat dia melihat giok kuno di tangan Xiao Yan. Begitu ia mendapatkan batu giok kuno terakhir ini, ia akan belajar tentang lokasi dari Mensyah Dewa Kuno Toushi dan kemudian membukanya. Sini. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar. Xiao Zhan dibawa ke Xiao Yan di bawah penahan cahaya hitam. Setelah itu, pikiran melewati pikiran Xiao Yan dan giok kuno juga menembak langsung ke arah Hun Tiandi. Ayah! Tubuh gembira Xiao Yan bergetar tanpa sadar saat dia menangkap Xiao Zhan. Melarikan diri dari penahanan dan diselamatkan telah terjadi sepersekian detik ke Xiao Zhan. Dia baru saja memulihkan fokusnya ketika dia melihat wajah yang berada di dekatnya. Tangan Xiao Zhan menyentuh wajah Xiao Yan dengan gaya gemetar. Dia merasakan kehangatan dan air matanya mengalir tak terkendali. Adegan ini menyebabkan semua orang merasa sedih. Yan Er, cepat bangun. Xiao Zhan menghapus air matanya. Dia buru-buru mengangkat Xiao Yan berdiri dan melihat wajah ini, yang telah menjadi lebih matang daripada saat itu. Xiao Zhan terkejut saat menyaksikan adegan ini. Orang-orang di sekitarnya semuanya memiliki aura yang kuat dan menakutkan. Mereka dianggap cukup kuat bahkan di klan Hun. Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya melempar tatapan mereka ke atas ketika Xiao Yan telah berbalik. Mereka memandangnya. Ada juga rasa dingin di mata mereka.